Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam pembahasan 7 minggu tentang perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Dan sudah 2 minggu berturut-turut kita bahas. Yang pertama waktu kita bahas, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu bicara tentang pengampunan. Lalu yang kedua, waktu Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan tentang kepastian. Jadi 7 perkataan Yesus ada special message di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan yang ketiga. Waktu Yesus menatap pada ibunya dan juga menatap pada murid yang dikasih, yaitu Yohanes. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Waktu dia memandang kepada Yohanes. Lalu kepada Yohanes, dia menatap Yohanes dan dia menatap ibunya dan dia berkata, "Inilah ibumu." Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang apa? Kepedulian. Sama-sama bilang sama saya, kepedulian. Waktu saya pelajari ayat ini dan Roh Kudus mengarahkan saya pada sesuatu yang buat saya very special. Kenapa orang sekarang cenderung mengasihani diri sendiri? Halo? Saya pelajari di mana-mana orang sedang mainkan politik yang namanya self pity. Mengasihani diri sendiri, dan mengasihani diri sendiri ujung-ujungnya menjadi orang yang egois. Mengasihani diri sendiri ujung-ujungnya mudah menyerang, mudah menghakimi orang, dan mudah mengkafir-kafirkan orang, mulai mensesat-sesatkan orang karena dia merasa sebagai orang yang tertindas, orang yang dianiaya, orang yang disakiti, ya kan? Dan ada banyak orang bahkan mainkan peran ini, saudaraku. Yesus dalam posisi yang sangat menyakitkan. Karena dia sedang disalib. Dan bukan hanya disalib. Dia dihina. Dia diejek. Dia dipermalukan. Dia diludahi. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Tapi yang luar biasa, dia tidak punya self-pity spirit. Roh yang mengasihani diri sendiri. Justru roh di dalamnya adalah roh yang mempedulikan, roh yang memperhatikan, roh yang melayani. Seperti apa yang dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk mengasihani diri sendiri, tapi aku datang untuk melayani. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Sorry untuk bilang ini. Apapun yang terjadi, jangan mainkan the spirit of playing victim. Ada orang-orang yang hari-hari ini seperti playing victim. Wah, saya disakiti, saya dihina, saya dilukai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, so what? Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, kita berdiri tegak dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus tidak pernah memainkan politik yang bernama playing victim. Dan tidak pernah ada dalam keadaan mengasihani diri sendiri. Atau the self-pity spirit, atau roh untuk mengasihani diri sendiri. Yesus nggak bilang, murid yang kukasihi, lihat dong badanku berdarah-berdarah, tolong aku ya. Dia nggak bilang pada ibunya, Bu, anak ibumu digini. Ngeri. Bahkan saya pelajari dalam dunia pelayanan. Orang bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan. Mulainya konseling. Dan kadang-kadang dalam konseling bukan hanya membicarakan tentang masalah, tapi mulai mengasihani diri sendiri. Saya itu disakiti oleh suami saya. Loh, beritahu aja apa masalahmu. Dan para counselor Kristen, jangan terpancing pada jerat iblis. Kita melayani karena kasih, tapi kita bukan melayani karena kasihan.
Betul ada kepedulian, betul ada belas kasihan, tapi bukan karena kasihan. Ada banyak orang yang berkata, wah ibu ini kasihan ya. Dan karena kasihan, akhirnya, oh saya mesti menemani, oh ya saya mesti kontak-kontak terus, oh ya saya mesti mendampingi. Lama-lama jatuh dalam dosa perzinahan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan muda, rekan-rekan yang ada dalam pelayanan, bahkan yang sudah lanjut dalam pelayanan pun hati-hati dengan permainan roh jahat ini. Mulainya dengan self pity, mengasihani diri sendiri. Lalu kemudian yang harusnya melayani, bukan lagi melayani tapi hanya bermodalkan kasihan. Aduh kasihan ya ibu ini, aduh kasihan. Akhirnya mulai lost dalam berempati, bukan lagi terarah dalam berempatinya, memiliki hati Kristus, tetapi mulai memiliki hati yang, aduh kasihan ya, oh saya mesti tolong. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mulai terikat dan terbelenggu. Tidak sedikit orang pelayanan yang mulainya curhat. Tapi lama-lama terjadi perselingkuhan. Saya belajar dari Kristus pribadi yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan Kristus pribadi yang luar biasa. Hello. Yeehaw. Sama-sama bilang sama saya, Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Di tengah penderitaan yang berat, dia bukan mengasihani diri sendiri. Dia tidak menarik simpati orang supaya mengasihani dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru melayani dan memberi perhatian yang dahsyat. Yang setuju katakan, saya harus menjadi berkat. Amin. Salah satu tagline gereja kita di tahun 2020 ini, ayo jadi berkat. Atau dengan lain kata, saya harus jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan saya harus jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan saya harus jadi berkat. Bilang sama sebelah saudara, kamu harus jadi berkat. Sama-sama bilang, kita semua harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya, bayangkan dengan darah-darah dia lihat mama menangis. Dia lihat Maria memandang Yesus dengan belas kasihan. Mungkin dalam hatinya Maria ada cerita dalam hatinya. This is not my son. Kenapa kok anak saya sampai harus begini? Pasti bukan dia, pasti bukan dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Dengan lain kata, Yesus berkata, I'm gone. Aku akan pergi. Aku akan mati. Pada hari yang ketiga, betul aku akan bangkit. Tapi aku gak pulang ke rumah. Karena aku akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia peduli. Dia tahu persis bahwa ibunya akan sendirian. Ada penafsiran yang berkata, dari cerita Yohanes pasal 2. Ketika ibu Yesus datang ke pesta perkawinan di Kana. Kenapa dia tidak didampingi oleh Yusuf? Pada zaman itu, perempuan Yahudi tidak pergi sendiri ke sebuah pesta perkawinan. Dia harus didampingi oleh suaminya. Tetapi ibu ini atau Maria waktu itu tidak datang ke pesta perkawinan bersama dengan Yusuf. Tapi dia datang dengan Yesus. Para penafsir Alkitab berkata dari situ sudah terbukti jangan-jangan Yusuf sudah meninggal. Sehingga Maria adalah seorang ibu janda waktu itu. Karena dia pergi bersama dengan Yesus. Ingat waktu Yesus mengajar. Kembali yang datang hanya Maria. Kemana Yusuf? Memang tidak banyak diceritakan tentang Yusuf. Karena the Bible is not about Mary and Joseph. But the Bible is all about Jesus. Woo! Amin. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Yesus mati. Dan dia mengerti sekarang ibunya sudah janda.
Betul ada adik-adik Yesus secara jasmani. Tetapi pasti Yesus mengerti kerinduan Maria yang mau lebih dekat pada Tuhan, mau melayani. Karena itu dia menekankan hal rohani. Bayangkan, can you imagine dalam penderitaan, banyak orang kok dalam penderitaan. Loh saya memang orang yang begini mau diapain? Orang kok dalam penderitaan biasanya cuma cenderung egois dan mikirin diri sendiri. Luar biasa. Mengapa saya begitu yakin bahwa Yesus yang disalibkan? Karena kalau yang disalibkan pengkhianat seperti Yudas, pasti dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Ngerti gak mau saya? But we know this is Jesus. Kita tahu ini pasti Yesus. Kenapa? Karena sungguh belas kasihannya, kepeduliannya, lalu pelayanannya, betul-betul mengasihinya, sungguh nyata dan luar biasa. Sehingga waktu dia lihat ibunya, dia mengerti. Dia gak ingat sakitnya. Dia gak ingat penderitaannya. Ada banyak orang, ya pendeta saya juga ngerti pendeta. Tapi saya juga lagi sakit pendeta. Saya juga menderita. Saya juga sedang susah dalam hidup saya. Selama kita cuma bikin kesusahan kita, penderitaan kita, air mata kita, kepedihan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang egois. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center sebagai gembala saya mau ingatkan. Jangan jadi orang egois. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus melayani. Saya nonton di berita kaget saudara-saudara. Ternyata ada yang lebih parah daripada virus corona. Yaitu virus keegoisan saudara-saudara. Izinkan saya bertanya. Kenapa masker habis? Karena orang-orang egois perlu atau nggak perlu dia borong dulu. Bagaimana yang lain? Masa bodoh? Yang lain mau mati kayak yang lain mau apa? Yang penting gua punya pertahanan yang cukup untuk seluruh keluarga. Waktu dengar presiden bilang ada 2 orang di Depok positif terkena corona. Wah! Banyak apa itu namanya supermarket dipenuhi orang, lalu barang dijarah habis-habisan mereka beli. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang mereka bisa beli, tetapi sorry untuk saya bilang, rohnya, pikirannya, hatinya busuk. Lebih parah daripada virus yang bernama corona, dan virus itu bernama egois. Saudaraku, banyak rumah tangga hancur karena egois. Banyak pelayanan hancur karena egois. Banyak pergaulan hancur karena egois. Banyak suami-suami menderita karena istrinya egois. Banyak istri-istri menderita karena suaminya egois. Banyak anak-anak muda menderita karena orang tuanya egois. Dalam nama Yesus, dalam persiapan Paskah, dari jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center sebagai gembala saya mau ingatkan, jangan jadi orang yang egois. Jangan biarkan virus yang bernama egois menguasai kita. Yesus gak pikirkan penderitaannya itu, Yesus gak pikirkan darahnya yang tertumpah, Yesus gak pikirkan tubuhnya yang mulai tercabik-cabik, yang wajahnya sudah tidak serupa anak manusia lagi dan tidak bisa dikenali lagi. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masih dia ingat mamaku kan janda, dia akan rindu melayani. Dia tatap mamanya dan dia bilang, ibu. Dia tatap Yohanes dan dia bilang, inilah anakmu. Dengan lain kata, dengan dialah engkau sekarang melayani. Dengan dialah sekarang kau lebih maju lagi dalam pertumbuhan iman. Jangan karena aku mati dan kemudian aku naik ke sorga, lalu kemudian pelayananmu sia-sia. Mama, engkau kan sudah janda, tapi kau harus tetap maju. Luar biasa. Saya beri nama luar biasa. Sama-sama bilang sama saya luar biasa. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya harus jadi orang yang luar biasa. Gak bisa anak Tuhan biasa-biasa. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini kok. Tuhan jaga kita gak biasa-biasa bos. Tuhan jaga kita luar biasa bos. Dia kirim pasukan malaikat untuk jaga kita. Satu utas rambut maupun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Saya berdoa. Indonesia yang sekarang katanya udah mulai banyak isu tentang corona. Bebas corona dalam nama Yesus. Saya berdoa anak-anak Tuhan Yesus dijaga oleh Tuhan dalam nama Yesus.
Gak usah takut. Alkitab bilang kau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Penyakit sampar yang berjalan di waktu malam. Karena yang Maha Tinggi telah menjadi tempat perteduhanmu yang sejuk. Katakan saya aman. Ayo lebih mantap, sama-sama bilang saya aman. Sama-sama bilang keluarga saya aman. Daerah saya aman. Bangsa negara saya aman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Dikatakan apa di sini? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap suami adalah orang-orang yang peduli. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap mertua adalah orang-orang yang peduli. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap orang-orang muda, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi orang-orang yang peduli. Punya kerinduan untuk menjadi berkat, punya kerinduan untuk mengabarkan Injil, punya kerinduan supaya tidak ada satu orang pun yang menuju neraka. Tapi dia mau menjadi saksi Tuhan, mau jadi berkat, mau mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Dia mau membawa damai, mau membawa sukacita. Saya tidak bisa bayangkan, dunia ini luar biasa. Kita bukan orang-orang biasa, pekerjaan Tuhan bukan biasa-biasa kok. Yang Tuhan kirim untuk hidup kita adalah penjagaan pasukan malaikat Tuhan. Makanya Alkitab bilang, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bahkan Alkitab janji, melewati air kamu tidak akan dihanyutkannya, melalui api kamu tidak akan dihanguskannya. Bahkan Alkitab jamin tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu kok. Karena penjagaan Tuhan bukan biasa-biasa. Sama-sama bilang sama saya, penjagaan Tuhan bukan biasa-biasa. Siapa yang setuju sama saya? Penjagaan Tuhan luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya berikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penjagaan Tuhan luar biasa. Berarti anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya mikirin diri sendiri. Sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, serohani apapun menurut saudara-saudara itu. Tetapi kalau engkau hanya mikirkan diri sendiri, saya beri nama engkau orang duniawi. Tapi kalau engkau punya kerinduan untuk menjadi berkat dimanapun kau berada, saya beri nama engkau orang yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, adalah bagian lain dikatakan kepada murid yang dikasihinya. Dengan lain kata, Yesus menatap Yohanes, atau mungkin juga menatap murid-murid yang lain, dan dia berkata, sambil kemudian menatap Maria, inilah ibumu. Artinya, ibuku sekarang sudah janda. Jangan kau hanya melayani sendiri, tapi perhatikan dia, bayangkan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita kalau ada hal-hal yang besar, kita udah gak peduli. Kita gak peduli anak-anak kita udah gak peduli istri kita udah gak peduli suami kita. Mau suami tersinggung kayak, mau suami sakit hati kayak, mau suami apa kayak, yang penting urusan gue beres. Astaga. Cari duit perlu. Tapi jangan sampai karena cari duit anak-anak kurang perhatian. Meeting, rapat, raker itu perlu. Kesibukan apapun kadang-kala perlu. Tapi jangan sampai kau mengabaikan tanggung jawabmu sebagai istri, sebagai suami. Saya mengerti bekerja itu lelah, cari duit itu susah. Tapi jangan sampai kau mengabaikan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang kata Alkitab harus pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Waktu kita menyadari bahwa setiap kita harus menjadi orang yang peduli. Setiap kita harus jadi orang yang melayani. Setiap kita bukan hanya mikirin diri sendiri. Saya percaya ada terobosan-terobosan dahsyat luar biasa tahun ini. 2020. Saya beri nama the year of favor. Dan ini visi yang Tuhan taruh buat gereja kita. Bahwa 2020 setiap jemaat Tuhan harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ada saja mujizatnya, ada saja pertolongan Tuhannya, ada saja berkat-berkatnya, ada saja hikmatnya untuk dia jalani.
Dan orang-orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan akan memenangkan jiwa. Orang-orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan akan jadi saksi Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan akan mengalami janji-janji Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu atau murid yang dikasih Yesus itu menerima dia dalam rumahnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat sejarah gerejanya, maka kemudian Maria tinggal di rumah Yohanes. Murid yang dikasih Kristus. Bahkan sebagian berkata itu menjadi rumah misi. Di mana bukan hanya Maria dan Yohanes dan keluarga yang tinggal di situ. Tapi Maria, Yohanes dan beberapa murid-murid yang lain juga tinggal di situ memperhatikan Mother Mary. Jadi luar biasa. Bahkan di menit-menit terakhir waktu darah mengucur di seluruh tubuhnya, dia masih peduli dengan mamanya yang janda. Dia masih peduli dengan kesatuan hati murid-muridnya. Dia masih peduli untuk pelayanan ke depannya. Luar biasa. Hidup bukan hanya soal diri sendiri. Yang setuju sama saya katakan hidup bukan soal diri sendiri. Ada tugas. Ya kan? Pulang dari ibadah ini, buat status saudara. Hidup bukan hanya soal diri sendiri. Amin. Kita buat di status kita atau di medsos tuh. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kenapa kadang-kadang setiap minggu saya bilang nih, upload di medsos saudara ini. Karena saya mau saudara jadi berkat. Jangan saudara cuma kabarin hoax saja. Jangan cuma kabarin ketakutan, kebingungan. Tapi kasih tahu pada orang. Life is not about ourselves. Hidup bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi hidup soal bagaimana kita melayani, menjadi berkat, peduli, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wih. Aha. Yeah. Klik. Ada tangan. Bilang apa? I don't care. Saya gak mau tahu lu susah, saya gak mau tahu lu menderita, saya gak mau tahu lu rugi. I don't care. Saya gak mau tahu lu mati masuk neraka, I don't care. Yang penting gua masuk surga. Nah ini, gua gak mau tahu lu bercerai ke, lu apa ke, I don't care. Nah, persoalan dunia, salah satu persoalan parah. Apa? Diam orang tanya. Parah. Salah satu persoalan apa? Parah. Salah satu persoalan apa? Parah. Nah, sama-sama kita bilang parah. Salah satu persoalan parah di akhir zaman adalah manusia semakin acuh dan tidak peduli. Ada banyak istri-istri yang menangis, suami saya acuh pendeta, tidak peduli. Mertua saya acuh, tidak peduli. Saya susah, saya lagi mengandung, kandungan saya juga gak sehat-sehat amat, tapi mertua saya maki-maki saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, haruskah kita menangis? Haruskah kita berontak? Haruskah kita kecewa? Haruskah kita putus asa? Haruskah kita berkata, Tuhan kenapa saya harus hadapi ini? Jawaban saya sederhana. It is written. Sama-sama bilang sama saya, sudah tertulis. Sudah tertulis. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Coba lihat ayat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar di sini bukan hanya karena gempa bumi, lalu angin ribut, bukan hanya soal itu. Karena manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri, fokus sama dirinya, menjadi orang yang acuh dan tidak peduli. Akibatnya, kata Alkitab, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan apa? Menjadi hamba uang. Dan semua ini turunannya akibat mencintai diri sendiri, akibat acuh, cuek gitu, akibat masa bodoh, akibat nggak peduli, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya kan? Masa bodoh, orang mau tertipu kayak yang penting gua kelihatan look good gitu kan. Lalu dikatakan mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Kalau ada hal-hal yang menurut mereka mengganggu, dia fitnah aja saudara-saudara. Kenapa? Karena mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang fitnah bisa ngerasain nggak?
Waduh, dia difitnah begitu bagaimana ya? Sakit nggak ya? Wah, luka nggak ya? Bagaimana ya kalau hancur hari depannya? Oh, nggak peduli, masa bodoh. Yang penting gua aman. Nah, itu kan. Jadi akibat manusia akan mencintai dirinya sendiri, kemudian menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka juga akan apa? Berontak terhadap orang tua. Nggak mau tahu. Orang tua udah besarkan dengan air mata. Orang tua udah besarkan setengah mati. Masa bodoh, gua nggak senang sama dia. Masa bodoh, ya kan? Itu kan memang udah kewajibannya sebagai orang tua. Bertanggung jawab buat hidup saya. Hello. Mungkin orang tua sudah nyakitin saudara. Tapi saudara tetap bisa jadi berkat kan. Saudara tetap bisa peduli kan. Saudara tetap bisa melayani kan. Kita lihat selanjutnya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Sebab yang dia pikir hanya dirinya sendiri. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Pokoknya cuma tahu apa kepentingan, keuntungan, kesenangan, kenikmatan. Ya kan? Tidak mau apa? Berdamai. Oh, dia udah nyakitin saya, masa bodoh. Sesat dia. Ya kan? Makanya sesama orang percaya. Akhir zaman akan saling sesat menyesatkan. Tapi di luar orang percaya. Akan kafir mengkafirkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Semua yang terjadi hari-hari ini membuktikan Alkitab saya dahsyat. Berikan tepuk tangan dia, berikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang Alkitab dahsyat. Karena everything is written. Segala sudah tertulis, ya kan? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang tua sendiri, suka menjelekkan gereja sendiri, suka menjelekkan hamba Tuhan sendiri, suka menjelekkan orang-orang di sekitar kita. Pokoknya selalu ngomongin jelek aja, ya kan. Tidak dapat apa? Mengekang diri, tidak bisa belajar sabar, tidak bisa belajar menguasai diri. Dikatakan apa? Garang. Tersinggung sedikit maki. Tersinggung sedikit ngutuk-ngutukin biar mampus. Tuhan ajar. Lalu aduh. Garang. Saya percaya anak Tuhan Yesus gak garang. Anak Tuhan Yesus disakiti, memberkati. Anak Tuhan Yesus dikutuki, tetap menaikkan doa. Amin. Ayo. Dikatakan apa? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik, cuma suka yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang nikmat buat dirinya. Selanjutnya, suka mengkhianat, nggak peduli tahu. Yang penting pokoknya gue untung kan, yang penting gue nikmat kan. Kalau perlu berkhianat, tidak berpikir panjang. Pokoknya yang penting now and today. Lakukan hubungan seks sebelum nikah ya nggak apa-apalah. Nanti gimana nanti ya terserah lah. Pokoknya yang penting sekarang saya nikmat dulu. Wah, orang kalau mengasihi dirinya sendiri. Kelihatannya cuma satu kesalahan, cuma satu dosa yang dia buat. Dan dosa itu bernama mengasihi diri sendiri. Tapi sebetulnya dia masuk dalam jebakan iblis dan putaran setan yang menakutkan. Karena ini semua akan menjadi bagiannya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Akhirnya sok tahu, sok pinter. Lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Makanya tegas Alkitab bilang. Secara lahiriah. Mereka bisa saja orang-orang Kristen. Mereka bisa saja orang-orang yang menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya. Mereka memungkiri kekuatan. Untuk itu Alkitab tegas ngomong. Jauhilah mereka itu. Artinya Alkitab bilang jangan bodoh. Jangan terpengaruh. Karena pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Jangan mau terseret. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mau melayani. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mau peduli. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mengedepankan kasih. Dan bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan yeah. Nah, saya pelajari selanjutnya. Klik. Di kayu salib. Teman saya buru-buru sampai ngomong di sayu kalib. Di kayu salib. Sayu kalib. Di kayu salib. Yesus menunjukkan kepedulian sempurna terhadap ibunya serta Yohanes. Jadi saya ulangi sekali lagi. Apapun alasannya. Jangan playing victim. Itu salah satu permainan politik yang sangat jahat. Dan yang kedua. Jangan jadi orang yang self pity, mengasihani diri sendiri. Wah, saya disakiti, saya dilukai. Kalaupun itu terjadi, itu hanya urusanmu dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan sesama. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan, dia meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Gak usah deh playing victim. Tuhan tahu kok.
Engkau sedang mainkan drama yang menakutkan. Saya kalau lihat orang sebentar-bentar ngeluh gitu. Ini kan saya disakiti, saya dilukai. Drama Korea. Sedang memainkan politik cari muka. Sedang memainkan politik cari dukungan. Tidak sedikit gereja-gereja sebelum pecah. Saya udah bisa lihat nih. Orang-orangnya sedang main playing victim nih. Ya kan? Biasanya kalau gereja pecah, salah satunya sedang mainkan playing victim. Lalu kemudian self pity. Mengasihani diri sendiri. Wah, saya dikorbankan, saya disakiti. Loh, kalau kita disakiti, biarkan Roh Kudus terus membentuk kita. Bukan kalau disakiti kita keluar, lalu cari dukungan. Kenapa orang-orang yang playing victim, orang-orang yang self pity selalu mencari dukungan untuk sebuah tujuan yang busuk buat saya. Dalam pelayanan juga gitu. Banyak pelayanan-pelayanan dibangun hanya karena self pity, mengasihani diri sendiri, playing victim. Wah, saya tadinya di gereja itu, saya dilukai, saya disakiti, saya dipermainkan, saya direndahkan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan jemaat Tuhan, jangan bodoh. Jemaat Tuhan di Bandung, jemaat Tuhan di Agaton, jemaat Tuhan di Tamres, jemaat Tuhan di Cibubur kata wisata. Jemaat Tuhan di Geraha Gelo Manado, haleluya. Jemaat Tuhan di Bandung, jemaat Tuhan di Medan, jemaat Tuhan di Bali. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan terbiasa dengan tipuan-tipuan playing victim dan mengasihani diri sendiri. Jemaat Tuhan di Balai Kota, di Modo Inding. Jemaat Tuhan di BSD Junction, jemaat Tuhan di Dyna Plus. Jemaat Tuhan di Gading Marina. Saya hanya mau ingatkan saudara dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan di Hotel Phoenix Bekasi. Jemaat Tuhan di Agaton Gading Serpong. Saya mau ingatkan, jadi orang-orang yang tegar dalam hidup. Jadi orang-orang yang peduli, jadi orang yang melayani, jadi orang-orang yang mengasihi. Bukan jadi orang-orang yang playing victim. Ya kan? Mengasihani diri sendiri, seperti mainkan peran, seperti dizolimi saudara-saudara. No. Belajar jadi orang yang tegar. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan, haleluya. Saya berani buat statement. Orang-orang yang dipakai Tuhan tidak pernah playing victim. Tidak pernah memainkan peran seperti dizolimi. Bahkan ketika wanita-wanita Yerusalem menangisi Yesus. Yesus bilang apa? Jangan kau tangisi diriku. Tangisilah dirimu sendiri. Artinya apa? Yesus memberi kekuatan. Yesus melayani. Yesus bukan sedang playing victim. Supaya dikasihani. Luar biasa. Ayo kita lihat selanjutnya. Di kayu salib Yesus menunjukkan kepedulian sempurna terhadap ibunya serta Yohanes. Yang pertama, ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang tertipu setan-setan. Alkitab bilang apa? Lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelan. Jangan sampai dengan kematian Kristus, murid-muridnya, ibunya tertipu setan-setan. Bahwa sekarang sudah selesai dan kenyataannya betul. Petrus kembali menangkap ikan. Karena dia pikir percuma Yesus sudah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa dalam pelayanan kita harus sungguh-sungguh? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang sebetulnya hatinya baik. Ada banyak orang sebetulnya hidupnya mau sungguh-sungguh. Tetapi dia tertipu oleh setan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh tertipu setan. Karena itu bergaul dengan firman Tuhan. Karena itu bergaul dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu bergaul dengan ibadah yang sehat, yang membangun, yang memberkati saudara. Sehingga saudara dikuatkan, dibangunkan. Dan berkata tidak kepada segala permainan iblis. Makanya Alkitab bilang, lawanlah iblis dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang tertipu setan karena itu pacaran sama suami orang. Tertipu setan makanya dia lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia tertipu setan makanya dia pacaran dengan orang tidak seiman. Tertipu setan makanya dia hidup dengan narkoba. Jangan dihakimi. Tapi mari kita doakan, kita perangi roh di dalam dia. Lalu kita layani dengan kasih. Kita rebut kembali dari tangan setan. Dan bawa kembali ke dalam kerajaan sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai gembala izinkan saya mengingatkan buat jemaat sekalian. Ayo. Ini bukan hanya tugas para pendeta. Bukan hanya tugas para aktivis gereja. Bukan hanya tugas para pelayan Tuhan. Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang tertipu setan. Masa kita mau menghakimi?
Ada banyak orang senangnya menghakimi, oh dia nggak benar, oh dia nggak beres. Ini bukan urusan kita. Beres atau nggak beres, nilainya yang bikin Tuhan, bukan kita. Tugas kita cuma rampas mereka yang tertipu oleh setan. Untuk kita bawa kembali ke jalan yang benar oleh karena namanya yang saja katakan, yeah. Yang kedua, di kayu salib Yesus menunjukkan kepedulian sempurna terhadap ibunya serta Yohanes. Dan ini mengajarkan kepada kita dari kalimat kedua ini, ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang menuju pada kebinasaan. Alkitab jelas bilang, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatannya. Kenapa Yesus mau mereka berkumpul? Supaya mereka jangan akhirnya tinggal sendiri dan akhirnya menuju pada kebinasaan. Ada banyak orang sibuk, wah pendeta saya belum bisa menginjil pendeta. Saya belum berani ngajak orang ke gereja pendeta. Saya belum berani bersaksi pendeta. Saya belum berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saudaraku, artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk sambil berkata mereka mau ke neraka, kayak silahkan. Sebab saya juga masih sedang bingung sama diri saya sendiri. Saya selalu bilang, kita menginjil, kita bersaksi bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita gak tahan lihat orang menuju neraka. Mari kita peduli dengan orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Naikkan doa, Tuhan pakai hidup saya. Supaya saya memenangkan jiwa. Tuhan pakai hidup saya. Supaya saya dapat menjadi saksi Tuhan. Minimal lewat hidup saya, lewat perbuatan saya. Orang dapat berkata, waduh indah ya anak Tuhan ya. Haleluya. Yang ketiga, ia peduli. Ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang terluka, tersakiti, serta diperlakukan tidak adil. Wah kadang-kala kita sadis. Kalau ada orang terluka, ada orang tersakiti, ada orang diperlakukan tidak adil. Memang dia begitu sih pendeta. Itu DP katulah, itu tuh dia hukuman dari Tuhan. Tuhan sedang menghajar dia. Kalaupun Tuhan sedang menghajar dia bukan urusan kita ikut campur. Tapi tugas kita. Kalau ada orang yang terluka. Kalau ada orang yang tersakiti. Kalau ada orang yang diperlakukan secara tidak adil. Bukankah ada tangan kita untuk menolong? Bukankah ada mulut kita untuk menguatkan? Bukankah ada mata kita untuk memandang dengan penuh kasih dan memberikan harapan baginya? Saudaraku, ini bukan waktunya saling berdebat antara gereja satu dengan gereja lain. Untuk meributkan siapa yang ajarannya lebih baik. Siapa yang posisinya di ruang halaman, siapa yang posisinya di ruang kudus, siapa yang posisinya di ruang maha kudus. Semua sedang sibuk-sibuk untuk ngurusin gereja mana yang paling baik, doktrin mana yang paling hebat, pendeta mana yang paling luar biasa. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, gak penting semuanya itu. Yang penting layani yang terluka, layani yang tersakiti. Gak apa-apa kita bukan jadi gereja yang terbesar. Gak apa-apa kita bukan jadi gereja yang paling hebat. Gak apa-apa pelayanan kita bukan pelayanan yang paling sempurna. Yang penting kita melayani. Ada banyak orang hanya sibuk ngurusin SOP gerejanya. Hanya sibuk ngurusin SOP pelayanannya. Sampai dalam pelayanan makin banyak orang yang terluka, tersakiti. Dan akhirnya merasa diperlakukan secara tidak adil. Sama-sama bilang tugas saya. Kalau sudah menatap saya dan berkata saya sedang disakiti. Justru itu. Orang yang pernah disakiti. Hanya ada dua. Either dia menyakiti. Atau dia sadar sakitnya disakiti. Karena itu dia melayani. Kalau dia belum beres dengan dirinya sama Tuhan. Waktu dia disakiti dia akan menyakiti. Karena selalu saya bilang orang terluka akan melukai. Tapi orang yang terluka yang sudah beres sama Tuhan. Dia mengerti apa artinya luka. Baru aku tahu sakit itu apa. Ya, yeah. Haleluya. Ya, kan? Ketika saya tahu apa artinya sakit. Saya mau melayani mereka yang sakit karena saya pernah tahu apa artinya sakit. Karena saya pernah terluka, saya tahu apa artinya terluka. Karena itu saya mau melayani mereka yang terluka. Saya sudah beres dengan Tuhan. Jadi kalau orang terluka melukai. Itu karena belum beres dirinya sama Tuhan. Tetapi orang terluka, orang yang disakiti, orang yang diperlakukan tidak adil. Kalau hidupnya sudah beres sama Tuhan, dia akan melayani. Dia akan menjangkau. Dia akan mencari jiwa. Yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya. Di kayu salib Yesus menunjukkan kepedulian sempurna terhadap ibunya serta Yohanes. Satu, ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang tertipu oleh setan-setan. Yang kedua, ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang menuju pada kebinasaan. Yang ketiga, ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang terluka, tersakiti, serta diperlakukan tidak adil. Yang keempat, ia Tuhan yang peduli
terhadap mereka yang tak berpengharapan. Bayangkan. Maria yang mengandung Yesus selama 9 bulan. Harus jalan dari Nazaret menuju Betlehem. Tiba-tiba harus menyaksikan anakku disalib. Kemudian dia berpikir, betulkah dia ini yang katanya Tuhan? Saya khawatir. Waktu Yesus melihat ibunya dari atas kayu salib. Yesus melihat murid-muridnya dari atas kayu salib. Yesus melihat wajah-wajah yang tak berpengharapan. Yesus melihat wajah-wajah yang kecewa. Karena itu Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Dia memandang kepada murid yang dikasihnya. Dan kemudian dia memandang pada Maria dan berkata, inilah ibumu. Saudaraku, orang yang tidak berpengharapan jangan dimaki. Orang yang tidak berpengharapan jangan ditertawakan. Kadangkala istrimu sudah gak berpengharapan, udahlah apa yang mau terjadi terjadilah. Kadangkala suamimu sudah seperti tidak pengharapan, aduh saya udah gak sanggup lagi. Jangan kau bentak, jangan kau maki, jangan kau tambah sakiti. Tapi kau layani. Kau doakan, kau peluk dengan kasih dan kau berkata, Papa, masih ada Tuhan. Wah. Saya bayangkan, kalau setiap jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center mengerti perkataan Yesus ini dari dasar hatinya yang terdalam. Saya percaya, tahun ini juga akan ada kegerakan rohani yang dahsyat. Karena semua mulai menjadi orang-orang yang melayani. Semua menjadi orang-orang yang peduli. Semua jadi orang-orang yang mau berbuat sesuatu. Karena dia tahu Tuhan cukup berkat Tuhan dalam hidupku. Yang sekarang terjadi kan sebaliknya. Tuhan kurang, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Tapi orang yang sudah mengalami Tuhan. Gak memikirkan dirinya sendiri. Sama-sama bilang hidup bukan hanya mikir diri sendiri. Semangat dong. Sama-sama bilang hidup bukan soal mikir diri sendiri. Tapi melayani dan menjadi berkat. Berikan tepuk tangan dia berikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Selanjutnya. Dalam kepeduliannya. 1. Ia mau dan mampu berbuat apa saja. Karena dia peduli. Kenapa dia mau mati buat kita? Karena dia peduli. Bapak kalau boleh ambil cawan daripadaku. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Kenapa dia naikkan doa Bapak? Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Dia peduli. Makanya Paulus bilang begini. Kalau nyawanya saja dia korbankan buat kita. Masakan ada yang tidak dikerjakannya dalam kemuliaannya untuk kita. Apapun yang sedang terjadi buat hidup saudara. Dalam masa prapaskah ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Yesus siap. Yesus mau. Yesus rela. Buat apa saja. Untuk menolong menyelamatkan kita. Dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan ya berikan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya. Yesus mau. Dan mampu. Berbuat apa saja buat saya. Makanya Alkitab bilang jika kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja. Artinya dia mau berbuat. Dan mampu berbuat apa saja. Asal kita beriman. Asal kita percaya. Asal kita sungguh-sungguh. Dan asal kita tekun dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Yang kedua. Dalam kepeduliannya. Ia sabar terhadap segala kelalaian, kebodohan, serta kekerasan hati kita. Bahkan ketika Petrus kembali menangkap ikan. Yesus sabar. Yesus gak bilang, Pet. Ngaco kamu ini. No. Yesus bilang apa? Adakah barang lauk di antaramu? Saudara. Kita akui. Kadangkala kita lalai. Kadangkala hati kita keras. Tapi selalu saya bilang. Kesalahan kita, kebodohan kita, kelalaian kita, kekerasan hati kita. Tidak pernah bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita.
Tapi seringkali kelalaian, kebodohan, dan kekerasan hati kita bikin prosesnya lebih sakit dan lebih lama. Ya. Anak sulung aman kan di rumah kan? Tapi anak bungsu prosesnya sakit dan lama. Sampai akhirnya harus makan makanan babi, bukan makan babi. Kalau makan babi enak. Makan makanan babi, prosesnya sakit. Ada banyak orang yang bilang, kenapa sih Tuhan prosesnya kok lama banget? Jangan-jangan karena kekerasan hati saudara. Jangan-jangan karena kita lalai, jangan-jangan karena kita memilih jalan bodoh. Mendengar firman dan tidak melakukannya, tetap menjalankan ego kita sendiri. Yang ketiga, ingat ya, dalam kepedulian yang satu ia mau dan mampu berbuat apa saja, yang setuju katakan amin. Yang kedua, ia sabar atas segala kelalaian, kebodohan, serta kekerasan hati kita. Kalau kita lalai, kita mengeraskan hati dan kita bodoh. Itu tidak merugikan Tuhan, itu merugikan kita sendiri. Karena prosesnya makin lama dan akhirnya makin sakit. Tapi dia sabar, dia menunggu. Sampai kita berbalik. Bangsa Israel harus 40 tahun. Berjalan di padang gurun. Bukan karena Tuhan keras. Tapi karena mereka lalai, mereka bodoh dan mereka mengeraskan hati. Yang ketiga. Dalam kepedulian ia merancangkan hal besar dan luar biasa buat kita. Haleluya. Karena dia Tuhan yang peduli. Dia rancangan hal yang besar. Bahkan Alkitab berkata, dia proses kita sampai kita akan turut memerintah bersama dia dalam kemuliaannya. Saya selalu bilang ini. Hidup Kristen memang gak gampang. Karena hidup Kristen bukan jadi kung tua di sorga nanti, bukan. Turut memerintah bos. Turut memerintah. Sama-sama bilang sama saya, turut memerintah. Ya kan? Orang yang punya jiwa kampungan. Orang yang punya jiwa apa-apa ngambekan. Orang yang punya jiwa apa-apa berontak. Orang yang punya jiwa apa-apa menyerah. Apa-apa mengeluh. Bagaimana bisa memerintah bersama Kristus. Makanya kadang-kadang orang bilang, aduh kenapa sih pendeta kok hidup Kristen kok keras banget. Tuhan memproses saya. Oh Tuhan berat sekali tantangan yang saya harus lewati. Karena Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar, dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, besar, dahsyat, luar biasa. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat dalam kepeduliannya, ia mendidik dan memproses kita untuk masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Selalu saya bilang gini, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia mau bawa kita lebih tinggi. Makanya Alkitab bilang apa? Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan menambahkan potensi. Tuhan akan menambahkan kualifikasi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menambahkan kemampuan diri dalam hidup kita. Iya kan? Capek. Untuk menambah kapasitas pasti capek. Kita tanpa latihan. Mungkin push up juga bisanya cuma 3 kali. Itu pun udah pakai gemeter-gemeter itu. Kalau kita mau menambah kapasitas. Mau bisa push up 5 kali. Maka kita harus latihan. Tambah berat. Tapi lama-lama udah lumayan. Bisa 5. Nah kita mau menambah kapasitas lagi supaya bisa 10. Bagaimana caranya? Bukan sekedar doa. Doa sih perlu. Corona memang bisa diatasi karena doa. Tapi bukan cuma doa, jaga kesehatan misalnya. Ya kan? Hati-hati juga. Makanya Menteri Kesehatan bilang begini. Segala langkah-langkah yang diperintahkan WHO kami kerjakan. Kami bukan hanya berkeringat, kalau bisa sampai berdarah-darah. Karena kami mau memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa doa dan anugerah Tuhan itu kuncinya. Karena orang mau berjuang bagaimanapun kalau nggak ada anugerah Tuhan, habis. Benar kata Alkitab. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya.
Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang mengawalnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga Indonesia dari corona, sia-sia semua orang bekerja. Yang saja berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan, haleluya. Jadi karena itu, yang keempat ini saya catat jelas. Ia mendidik, memproses kita. Karena dia punya target. Bahwa kita masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Tanpa latihan yang keras. Tidak ada kapasitas yang lebih besar. Orang yang sudah bisa 5 kali push up. Untuk bisa 10 kali push up. Dia harus latihan lebih kuat lagi. Orang yang sudah bisa lari 1.500 meter. Kalau dia mau lari lebih cepat untuk 3.000 meter. Maka dia harus latihan lagi. Enlarge your capacity. Kalau Tuhan mendidik kita, Tuhan memproses kita. Karena dia sedang mempersiapkan kita untuk menerima hal yang lebih besar lagi. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan, haleluya. Yeah. Selanjutnya. Yang terakhir saya simpulkan ada 4 hal. Karena dia Tuhan yang peduli. 1. Mari kita peduli dengan mereka yang menuju neraka dengan mengabarkan Injil. Kan kita punya Tuhan yang peduli. Waktu kita pandang salib, waktu kita pandang Golgota, waktu kita pandang perayaan Paskah. Apa yang kita belajar? Betul dia Tuhan yang mengampuni. Betul dia Tuhan yang memberi kepastian. Tapi dia juga Tuhan yang peduli. Karena itu kita harus menunjukkan kepedulian kita. Dengan mereka yang sedang menuju neraka. Dengan apa? Setiap anak Tuhan. Yang menghargai salib. Akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Akan jadi orang-orang yang menginjil. Akan jadi orang-orang yang bersaksi. Saya percaya betul. Di akhir zaman. Akan ada kegerakan yang luar biasa. Kegerakan ini menghasilkan apa? Menghasilkan kegerakan untuk mentuntaskan amanat agung. Dan benar kata Alkitab. Akan ada kabar tentang gempa bumi, deru perang. Tapi itu bukan kesudahannya. Injil harus diberitakan dulu kepada setiap makhluk baru tiba kesudahannya. Pertanyaan saya. Bagaimana memberitakan Injil? Bukan hanya para pendeta. Dan bukan hanya mimbar gereja yang dipakai di akhir zaman. YouTube dipakai, Instagram dipakai, lalu Twitter dipakai, Facebook dipakai. Karena itu selalu saya bilang jangan mau dibodok-bodoki setan. Media-media sosial sudah akhirnya dipakai untuk propaganda, hoax dan ketakutan. Yang disebut sebagai fear engineering. Bagaimana dunia sedang mengengineeringkan, dunia sedang menggerakkan ketakutan di mana-mana. Itu berita dari setan. Tapi kita harus pakai untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi saya percaya di akhir zaman setiap orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus bersaksi, harus bicara tentang Tuhan dimanapun dia ada. Lewat media sosialnya, lewat percakapan sehari-hari, lewat pergaulannya untuk jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang saja katakan, saya siap. Belum semua lagi siap. Sama-sama bilang, saya siap. Haleluya. Selanjutnya. Karena dia Tuhan yang peduli. Mari kita peduli dengan mereka yang hatinya belum dibukakan untuk kebenaran. Dengan mendoakan mereka. Jadi kalau kita mau peduli dengan orang yang menuju neraka, kabarkan Injil. Tapi kalau kita mau peduli dengan orang-orang yang hatinya belum dibukakan untuk kebenaran. Mungkin udah kita bersaksi. Mungkin kita udah ajak ke gereja tapi hatinya masih dikeraskan. Gak usah emosi. Doakan. Tidak ada satu orang pun yang berhak bilang. Karena dia bertobat menerima Yesus. No. Tidak ada orang bertobat karena pendeta Gilbert Lumoindo. Jangan curi kemuliaan Tuhan, bos. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang pernah bilang, oh lewat saya ada 14 orang sudah bertobat. Ada 28 orang sudah terima Yesus. Udah 400 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat. Kenapa bertobat? Tugas saya hanya beritakan Injil. Tugas saya hanya bersaksi. Tugas saya hanya menyampaikan firman. Orang bertobat bukan karena mulut saya. Orang bertobat bukan karena kesaksian saya. Orang bertobat bukan karena hidup saya. Orang bertobat karena Roh Kudus jamah hidupnya. Bos, kita cuma hamba-hamba yang tidak berguna, bos. Kita cuma alat, bos. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya mau jadi alat. Sama-sama bilang saya hanya alat. Karena itu kalau ada orang yang mengeraskan hati-hatinya belum dibukakan. Doa.
Agar Roh Kudus jamah. Karena yang membuat orang berubah bukan hebatnya kesaksian kita, tapi kedahsyatan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hatinya saja. Katakan, yeah. Selanjutnya, karena dia Tuhan yang peduli. Mari kita peduli dengan mereka yang hidupnya penuh dengan kebencian serta kepahitan. Dengan membawa damai dan menyatakan kasih Allah. Di sekitar kita ada orang-orang yang mulutnya jahat. Hidupnya penuh kepahitan, kebencian. Orang kayak gitu gak usah kita balas. Orang seperti itu juga jangan kita jauhi. Tapi orang seperti itu, bagikan kasih. Kenapa orang-orang sering kali garang? Karena dia belum merasakan kasih Tuhan. Dan orang kayak gitu gak bisa merasakan kasih Tuhan langsung. Bagaimana dia merasakan kasih Tuhan? Lewat kita. Karena itu Alkitab bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya bangga hari ini. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Tinggal berapa? 5-6 minggu ke depan kita merayakan Paskah. Tapi saya bangga boleh mengarahkan jemaat. Untuk mengerti bahwa Paskah bukan sekedar, oh Yesus mati, ayo cari telur. Oh beli bunny chocolate. Gak apa-apa untuk hiburan anak-anak gitu kan. Untuk menjelaskan di balik telur ada kehidupan. Di balik kelinci ada kehidupan. Nah itulah kehidupan Kristus karena Yesus mati buat kita. Silahkan gak apa-apa. Ya kan. Asal jangan mendewakan telur dan ini. Tapi untuk rame-rame anak-anak tahu oh Paskah kita cari telur. Why not? Ya kan. Itu kan tanda-tanda yang bagus kan. Asal jangan mengarahkan pada ada yang sampai. Gak boleh apa itu telur-telur gak ada hubungan sama Yesus. Ya, bukan. Anak-anak kau mau jelaskan tentang Via Dolorosa, susah ngertinya. Ya. Jadi karena itu silahkan. Saya bukan, ada yang mau kritik saya silahkan saudara, ya kan. Tapi saya punya point of view sendiri. Buat saya nggak tertarik untuk berdebat hal-hal seperti itu. Tapi yang saya mau jelaskan adalah, saya mau sudah ngerti betul what is Passover. Apa itu Paskah? Paskah adalah pengampunan. Paskah adalah kepastian. Dan hari ini Paskah adalah kepedulian. Apa artinya kita ke gereja kalau kita nggak peduli? Apa artinya kita ke gereja tapi orangnya cuek, masa bodoh, nggak pedulian orang. Tapi biarlah kita yang merayakan dan mempersiapkan diri merayakan Paskah. Selalu saya bilang, saya berdoa kepada Tuhan tahun ini Paskah ini menjadi Paskah yang terbaik dalam hidup saudara. Paskah yang betul-betul sudah siap untuk mempraktekkan firman. Jadi berkat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Yang keempat yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena dia Tuhan yang peduli. 1. Mari kita peduli dengan mereka yang menuju neraka dengan mengabarkan Injil. 2. Mari kita peduli dengan mereka yang hatinya belum dibukakan untuk kebenaran dengan mendoakan mereka. Yang ketiga, mari kita peduli dengan mereka yang hidupnya penuh dengan kebencian serta kepahitan. Dengan membawa damai dan menyatakan kasih Allah. Dan yang keempat, mari kita peduli dengan mereka yang dalam kesusahan. Dengan tidak saling menghakimi. Namun hidup baik dengan saling membantu. Murah hati, generous. Jadi kalau kita lihat orang sedang susah. Kita lihat orang dalam keadaan tertekan. Jangan saling menghakimi. Oh dia memang gak benar, dia memang gak beres. Mari kita saling membantu. Mari kita saling membantu. Yesus masuk pintu kota Nain. Ada seorang ibu menangis karena laki-laki satunya mati. Yesus gak bilang, "Bu, bertobat." No. Yesus masuk kota. Tiba-tiba ada seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid mulai coba membahas dan menghakimi. Siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Yesus bilang, bukan dia yang salah. Bukan orang tuanya yang salah. Tetapi perbuatan-perbuatan Allah akan dinyatakan dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Anak-anak Tuhan Yesus bukan saling menghakimi. Saling menghakimi itu bukan bahasa anak-anak Tuhan Yesus. Itu bahasa orang-orang dunia yang belum mengerti kebenaran. Tapi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Kerinduannya untuk nolong. Kerinduannya untuk menguatkan. Kerinduannya untuk menyelamatkan. Dan kerinduannya untuk memuliakan nama Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.